Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan yang sudah dipelajari pada agenda 1 tadi. Yang pertama kita akan bahas mengenai analisis isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Sederhananya, isu kontemporer adalah masalah-masalah modern yang muncul dan menjadi pembicaraan hangat di masa kini, serta membutuhkan solusi segera karena dampaknya yang besar terhadap publik. Contohnya mulai dari perubahan iklim, transformasi digital, hingga korupsi sistematik. Dapat diambil poin penting dari isu kontemporer ini ada dua, yaitu isu kontemporer bersifat dinamis dan kompleks, lalu membutuhkan kemampuan environmental scanning atau memindai lingkungan untuk mendeteksi masalah sejak dini. Lalu pada analisis isu kontemporer diperlukan teknik analisis isu. Teknik analisis isu ini untuk menganalisis isu secara tajam, kita tidak hanya bisa mengandalkan asumsi karena kita perlu alat analisis. Ada beberapa metode populer. Yang pertama, teknik tapisan APKL, aktual, problematik, halayakan, dan kelayakan untuk menentukan mana isu yang paling prioritas. Lalu ada analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari isu tersebut. Yang ketiga ada fishbone diagram. Kita bisa menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan untuk mencari akar penyebab masalah hingga ke dasarnya. Lalu dengan teknik ini kita bisa memisahkan mana gejala dan mana penyakit yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga ada memahami konflik kepentingan. Sekarang kita mari masuk ke bagian yang sering menjadi akar masalah, yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang, baik itu finansial, kekeluargaan, maupun politik, bertabrakan dengan kewajiban profesionalnya. Mengapa ini berbahaya? Karena integritas dan objektivitas menjadi taruhannya. Dalam sektor publik, konflik kepentingan adalah pintu masuk menuju praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya, seorang pejabat yang menunjuk perusahaan keluarganya dalam sebuah proyek tender. Lalu ada jenis konflik kepentingan, yaitu kepentingan finansial, yang kedua hubungan kekerabatan atau afiliasi, dan yang ketiga penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi. Lalu hubungan dan solusi dari kedua isu ini, yaitu banyak isu kontemporer seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang berakar dari konflik kepentingan yang tidak terkelola dengan baik. Adapun langkah pencegahannya meliputi yang pertama transparansi dan deklarasi, selalu laporkan potensi konflik sebelum mengambil keputusan. Yang kedua etik yang tegas, mematuhi aturan organisasi. Dan yang ketiga sikap integritas, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dengan memahami isu kontemporer dan menjaga diri dari konflik kepentingan bukan hanya soal aturan, tapi soal menjaga kepercayaan masyarakat kepada sistem kita. Mari kita bangun profesionalisme yang bersih dan analitis. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.